Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Eka Amelia. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang aliran energi dalam ekosistem mangrove. Energi yang mempunyai berbagai macam bentuk dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup agar bisa beraktivitas. Energi tersebut tidaklah diciptakan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup memperoleh energi dengan cara mengubah bentuk energi yang sudah ada di alam. Dalam sebuah ekosistem, setiap makhluk hidup atau organisme pasti saling berinteraksi dengan yang sesama organisme maupun dengan lingkungannya. Nah, interaksi tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan energi dari satu organisme kepada organisme lain. Proses perpindahan energi tersebut dikenal dengan istilah aliran energi dalam ekosistem, dan terjadinya aliran energi yang berbeda-beda itu menurut jenis ekosistemnya. Selanjutnya, ada tingkat trofik ekosistem mangrove. Tingkatan dari suatu kelompok organisme yang mempunyai sumber makanan tertentu disebut dengan istilah tingkat trofik. Jumlah tingkat trofik dari suatu ekosistem ini berbeda dengan ekosistem lainnya, tergantung dari banyaknya organisme yang mendiami ekosistem tersebut. Secara umum, tingkat trofik dikategorikan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang berperan sebagai produsen, yaitu semua organisme yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri. Karena menghasilkan makanan sendiri, maka disebut dengan organisme autotrof. Contoh organisme yang ada di ekosistem mangrove ini adalah pohon bakau. Itu contoh dari produsen. Selanjutnya, konsumen. Konsumen yaitu setiap organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen dikelompokkan menjadi beberapa tingkat, yakni konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Dalam ekosistem hutan mangrove, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 adalah semua organisme herbivora yang memakan pohon bakau. Misalnya ada udang dan ikan-ikan kecil. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 adalah setiap organisme pemakan daging atau omnivora. Contohnya ikan-ikan besar dan burung pemakan ikan. Yang ketiga itu ada dekomposer. Dekomposer disebut juga dengan istilah detrivor. Detrivor berfungsi sebagai pengurai. Organisme tersebut mendapatkan energi dari materi organik organisme lain yang telah mati yang disebut detritus. Contoh dekomposer dalam ekosistem mangrove yang berdekatan dengan ekosistem air yaitu ada bakteri dan kepiting. Baik, selanjutnya ada proses aliran energi. Aliran energi berbeda tergantung ekosistemnya, karena setiap ekosistem memiliki berbagai jenis organisme berbeda dengan organisme ekosistem lainnya. Contohnya, organisme dalam ekosistem padang rumput berbeda dengan organisme yang menempati ekosistem gurun. Nah, di sini ada proses aliran energi. Yang pertama, energi yang berasal dari cahaya matahari masuk ke dalam lingkungan hutan mangrove. Selain cahaya matahari, materi organik lain yang masuk ke dalam ekosistem adalah nitrogen,
fosfat, dan karbon organik. Berikutnya, setengah dari energi cahaya matahari tersebut digunakan oleh pohon bakau untuk proses fotosintesis. Setelah pohon bakau berfotosintesis, maka akan menghasilkan energi kimia yang didapatkan dari perubahan energi cahaya. Nah, energi kimia tersebut kemudian disimpan di dalam pohon bakau yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, serasah pohon bakau seperti bunga, ranting, dan daun bakau akan jatuh ke air. Partikel-partikel kecil dari serasah tersebut dimakan oleh udang atau organisme herbivora lainnya, sehingga energi berpindah dari produsen ke konsumen satu atau konsumen primer. Nah, teman-teman, energi yang disimpan konsumen tingkat 1 hanya berkisar 10% dari energi produsen. Kemudian dari konsumen tingkat 1, misalnya dari udang atau ikan-ikan kecil, dimakan oleh ikan besar atau organisme karnivora lainnya. Dengan demikian, energi konsumen 1 berpindah ke tubuh konsumen tingkat 2. Energi yang disimpan konsumen 2 juga berjumlah 10% dari energi konsumen tingkat 1. Nah, jika pohon bakau tidak dimakan oleh konsumen tingkat 1, maka energi akan diteruskan ke detritivore atau dekomposer, atau dikeluarkan dari ekosistem mangrove sebagai materi organik. Karena ekosistem bersifat terbuka, maka materi organik bisa saja keluar ke ekosistem lainnya. Misalnya ekosistem air laut. Baik teman-teman, di sini ada penjelasan lebih ringkasnya tentang maksud dari gambar yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, nanti bisa di skip dulu videonya untuk kalian baca lebih lanjut. Mari kita lanjut. Selanjutnya ada jenis aliran energi. Jenis aliran energi, ada beberapa jenis aliran energi. 2 diantaranya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut adalah penjelasan tentang keduanya. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi dari organisme satu ke organisme lainnya yang berlangsung dalam proses mangsa dan dimangsa satu arah. Rantai makanan dalam ekosistem mangrove terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rantai makanan langsung dan rantai makanan detritus. Rantai makanan langsung ini diawali dari serasah pohon bakau berupa daun, bunga, atau ranting yang jatuh ke air. Serasah yang terbawa arus air kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu udang dan ikan-ikan kecil di terumbu karang. Konsumen 1 lalu dimangsa oleh konsumen tingkat 2, yakni burung-burung pemakan ikan serta ikan-ikan besar. Setelah itu, ketika konsumen tingkat 2 mati, maka dekomposer akan menguraikan sehingga menjadi senyawa organik yang kembali dimanfaatkan oleh pohon bakau atau tumbuhan mangrove lainnya. Yang kedua, rantai makanan detritus. Rantai detritus disebut juga rantai makanan tak langsung. Organisme yang terlibat dalam rantai makanan ini lebih banyak daripada rantai makanan langsung. Awalnya, serasah mangrove yang jatuh ke air diuraikan oleh detrivore atau dekomposer. Detrivore kemudian dimakan oleh organisme perairan seperti alga, moluska, dan kepiting. Konsumen tingkat 1 tersebut lalu dimakan konsumen tingkat 2, yakni protozoa. Konsumen tingkat 2 selanjutnya dimakan oleh amfipoda sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian, organisme tersebut dimakan oleh ikan-ikan kecil atau konsumen tingkat 4. Yang selanjutnya dimangsa oleh ikan-ikan besar maupun burung-burung laut atau konsumen
5. Jika konsumen terakhir mati, maka akan diuraikan kembali oleh detrivor sehingga menghasilkan senyawa organik yang dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan bakau. Jenis aliran energi selanjutnya atau yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ialah kumpulan dari berbagai rantai makanan yang kompleks. Jaring makanan disebut kompleks karena interaksi mangsa dan dimangsa yang terjadi tidak hanya melibatkan dua organisme saja, akan tetapi melibatkan berbagai jenis organisme yang saling memangsa. Produsen dimakan oleh berbagai konsumen satu, kemudian masing-masing dari konsumen satu akan dimangsa oleh konsumen dua yang berbeda-beda pula. Hal tersebut memunculkan banyak rantai makanan yang saling berinteraksi menjadi jaring-jaring makanan. Contohnya, serasah dari pohon bakau dimakan oleh udang dan ikan kecil. Udang kemudian dimakan ikan lainnya, sedangkan ikan kecil dimakan burung laut. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang aliran energi dalam ekosistem mangrove. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.